Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dulu Fauzia. Saya ingin mempresentasikan sedikit materi dari RPP Al-Quran Hadis kelas 8 MTS semester 2. Nah, saya kebagian RPP kelas 8 MTS. Oke. Yang pertama ini pembelajaran ada di tentang materi pokoknya keseimbangan dunia dan akhirat. Ya, dari materinya dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid, ya. Oke. Nah, indikator pencapaiannya yang pertama adalah menerjemahkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang dunia dan akhirat. Yang kedua, menganalisis isi hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan hadis. Yang keempat, menghafal hadis. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan hadis. Yang keenam, menganalisis kandungan hadis. Yang ketujuh, mempresentasikan kandungan hadis. Yang kedelapan, membuat teks pidato tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Dan yang ke-9, mempresentasikan teks pidato tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Oke, tujuannya yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, meningkatkan kehusuan peserta didik dalam beribadah, terlebih sholat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan ayat atau surat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Oke. Nah, di sini dilanjut lagi, ini ada silabusnya. Kompetensi inti yang pertama ini yang menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, ya, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, di sini ini yang pertama dari titik 36, memahami isi kandungan hadis, ya. Saya sudah jelaskan di dalam RPP. Dan hadis riwayat Abu Hurairah dan hadis riwayat dari Mustaurid bin Shaddad, ya. Sama seperti di kata RPP tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan sedikit PowerPoint. Nah, Al-Quran Hadis kelas 8 semester 2 Lulu Fauzia. Yang pertama ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, saya bacakan artinya atau lanjut di penjelasannya aja, ya. Saya baca penjelasannya langsung. Di pertama ini ada arti mufradatnya, ya. Arti mufradat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Allahumma aslihli, ya Allah perbaiki bagiku, huwa ismatu amri, penjaga urusanku, allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya ada penghidupanku, allati fiha ma'adi, yang kesana tempat kembaliku, ziyadatan li fi kulli khairin, selalu menambah kebaikan bagiku, waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian, rahatan li, sebagai kebebasanku, min kulli syarri, dari kejahatan. Ini banyak, ya, hadisnya panjang, tapi
panjangnya karena ada riwayat-riwayatnya. Yang pertama ini saya akan membacakan isi kandungannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. Dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah kepadanya. Nah, yang pertama, Abu Hurairah dari hadis tersebut mengisyaratkan 5 hal yang penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Nah, ini betapa pentingnya berpegang teguh kepada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya, jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita baik di dunia dan akhirat ya. Dijaga urusannya sama Allah dan lain-lain. Yang kedua, permintaan yang kedua yaitu ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Nah, ini adalah mengisyaratkan kita boleh minta apa saja kepada Allah. Selalu minta kepada Allah, urusan dunia urusan rezeki urusan pernikahan atau dan yang lain-lain, urusan pekerjaan, kita harusnya meminta kepada Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Ya, karena ya bisa tahulah kalian kalau berharap kepada manusia pasti di PHP-in ya istilahnya ya. Anak-anak muda tuh jangan berharap sama manusia. Jadi kita harus selalu minta kepada Allah. Mau ini, mau itu, mau ini, minta sama Allah. Gitu ya. Jadi yang biar kita tuh tercukupkan di dunia tersebut menjadi tenang dan tentram tuh, dan bermanfaat juga untuk menuju akhirat. Nah, kita jangan sampai kita meminta doa harus selalu minta doa dengan ya Allah, dekatkanlah aku, jangan jauhkan aku denganmu gitu kan, kepada Allah ya. Yang ketiga ini, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Nah, permintaan ini agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat menghantarkan kita ke kebahagiaan akhirat. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Nah, ini permintaan agar umur yang Allah berikan kepada kita untuk selalu dapat digunakan untuk berbuat baik ya, melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah melalui sholat, puasa, haji ataupun menolong sesama manusia dan sedekah ya. Yang kelima, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Nah, dalam doa ini berisi harapan agar kita ketika kita meninggal ya, Allah membebaskan, memaafkan kita atas kejahatan kita, atas kesalahan kita selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, benar-benar dapat kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Amin ya Allah. Dan dengan kematian sebagai akhir perilaku yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik ya, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dimatikan dengan husnul khotimah. Amin. Nah, yang kedua ini ada hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Nah, yang artinya ini telah menceritakan kepada kami, Kais berkata, aku mendengar Mustaurid, salah seorang dari Bani Fihir, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut, maka perhatikanlah apa yang dibawa. Nah, penjelasan hadisnya ini adalah langsung aja ke isi kandungannya ya. Ini ada mufradatnya, kalian bisa baca ya. Nah, dilanjut ke isi kandungan ya. Hendaknya manusia berhati-hati dengan dunia karena ia tampak menyenangkan dan menggiurkan. Jangan sampai karena terpesona dengan indahnya dunia, kelak di akhirat yang kekal menjadi sengsara. Maksudnya apa nih? Nah, jangan sampai kita lalai dengan dunia. Jangan sampai kita lalai dengan akhirat karena keasikan dunia. Istilahnya mencintai sangat dunia. Jangan sampai kayak gitu. Jadi karena
bakal di akhirat malah jadi sengsara gitu loh istilahnya. Jangan sampai kita lalai dengan akhirat, harus seimbang, harus keseimbangan dunia dan akhirat. Kita misalkan mau bekerja, silahkan bekerja tapi jangan lupa ibadah. Jangan silahkan bekerja tapi jangan lupa ibadah. Jangan sampai kita misalkan kerja terus sampai lupa ibadah, sampai lalai sama ibadah. Dan jangan lupa juga karena harus seimbang, jadi kita harus jangan sampai akhirat terus tapi dunia tidak, karena harus seimbang gitu loh. Jadi misalkan kita mau ibadah mau sedekah, ibadah tuh termasuk istilahnya contohnya sedekah. Nah kita kan sedekah itu perlu misalkan uang atau apa gitu kan istilahnya, contohnya uang. Nah uang itu dari mana? Kita bekerja. Nah bekerja itu kan sifatnya hal duniawi, jadi kita harus bisa bekerja dulu baru bisa dapat, biar bisa sedekah ke yang lain gitu loh. Itu contohnya. Nah jadi maka dunia ini adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat untuk menuju surga, dan surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh selama di dunia. Nah ini nih, jadi jangan sampai nih dalam riwayat ini, dalam hadis ini memberi peringatan kepada kita bahwa dunia ini bagai air di ujung jari yang dicelupkan ke lautan. Ya, dunia ini sempit sedikit, cuman setetes dah gitu kan istilahnya. Hanya sementara, yang kekal itu dan abadi adalah di kehidupan akhirat. Jadi kita juga harus seimbang dunia dan akhirat gitu. Boleh kita bekerja tapi jangan sampai melalaikan sholat ibadah kita gitu loh. Waktunya siang bekerja, malamnya untuk ibadah, seperti itu ya, dalam kandungan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan baik untuk saya pribadi dan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.